Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, masih semangat semuanya? Sehat ya terutama? Gimana cara kita agar selalu menjaga kesehatan, yaitu dengan cara ya 3M, memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Pada kali ini Pak Edo akan menjelaskan pembelajaran ketiga. Ya. Di pembelajaran 3 ini ada gambarnya siapa anak-anak? Ada gambarnya Dayu. Mari kita simak. Masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku, bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu ada pula keragaman dalam ekonomi. Mari kita pelajari. Ayo membaca, bacalah teks berikut. Keragaman ekonomi di Indonesia. 1. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam melimpah. Namun potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi terkait. 1. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Indonesia itu beriklim apa anak-anak? Tropis. Nah, mempunyai atau mendapatkan sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Sangat mendukung dalam aktivitas apa? Pertanian ya. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Jenis pertanian lahan apa yang cocok dikembangkan di daerahmu? Kalau di daerah sekitar kita yang banyak itu nanam apa anak pertaniannya? Apa? Ya, yang di timur nanas, kalau di sekitar sini.
Padi, terus tebu, ada lombok, ada jagung juga. Berarti mungkin para petani sudah paham lahannya ini cocoknya ditanami apa, kan seperti itu, ya. Ya, itu gambarnya apa? Petani kalau menanam padi itu maju apa mundur? Apa? Kayak nandur pari gitu loh. Mundur apa maju? Nah, nih. Siapa yang jawab maju? Mundur. Ya. Ya, waktu jalan-jalan pagi lepasannya apa kalau melihat orang tandur pari. Nandur itu mundur ya. Lek maju kok ngelangkai dong, bingung Kak lurus ya. Seperti itu. 2. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragam aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Apa sajakah jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut. A. Peternakan unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. B. Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. C. Peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Itu. Di antara hewan-hewan itu anak-anak belum ada yang tahu atau sudah semua? Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan dari hasil peternakan, misalnya tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok bulu tangkis. Ya, itu. 3. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadi Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Kini nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal, motor untuk menggerakkan perahu. Bagaimana dengan aktivitas perikanan budidaya?
Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, mina padi, waduk, bendungan, atau danau. Contoh budidaya ikan lele, emas, nila, dan mujair. Budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. Itu gambarnya penjual hasil perikanan. 4. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu hamparan hutan hijau di Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu, misalnya gina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Aktivitas kehutanan yang juga perlu diperhatikan kelestarian hutan. Mengapa? Lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan maksudnya. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau yang biasa kita sebut reboisasi atau penanaman kembali atau penghijauan lahan gundul. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, hutan juga memiliki fungsi lain. Adapun fungsi hutan yaitu sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Bahkan kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata. Karena banyaknya manfaat hutan, kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga. Dari teks, tugasnya ya, dari teks keragaman ekonomi di Indonesia 1 di atas, tuliskan informasi baru yang dapat kamu dapatkan. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Lakukan tugas ini bersama teman sebangkumu, lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Di antara kamu dan teman sekelasmu mungkin ada yang keluarganya memiliki aktivitas ekonomi yang sama, namun pola aktivitas ekonomi keluarga kalian berbeda-beda. Keragaman itu jangan menjadi halangan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Justru dengan perbedaan aktivitas ekonomi dalam masyarakat, maka semua kebutuhan ekonomi kita dapat terpenuhi. Tugasnya gini, saya kasih tahu dulu. Membuat peta pikiran. Peta pikiran tengahnya ditulisi keragaman ekonomi di Indonesia. Ini misal. Keragaman ekonomi di Indonesia. Ya, seperti ini misal. Ya. Contohnya seperti ini ya.
Kemudian kamu kasih kotai. Yang pertama, ya. Yang pertama, gini. Tadi kamu sudah pelajari apa? Yang nomor 1, keragaman ekonomi. Ya, aktivitas ekonomi tanian. Ya, nanti toh setelah itu kamu jelaskan apa isinya. Paham? Kemudian aktivitas ekonomi di bidang kedua. Ya, seperti itu ya. Halo. Halo. Salam. Nah. Ya, seperti itu anak-anak ya, paham? Ya. Tugasnya paham tadi yang tentang peta pikiran? Kemudian kita lanjut arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Memahami keberagaman dalam masyarakat di Indonesia. Gambarnya seperti itu. Kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia sebagai berikut.
Kalau kita tidak memahami keberagaman masyarakat di Indonesia, akan terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku maupun konflik antar agama. Perpecahan, disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. Memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. 4. Semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. 5. Mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. 6. Menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana prasarana. Kurangnya berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dampak negatif tersebut dapat kita hindari. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan Pungutan Luar pada abad ke berapa itu? 14, ya. Ini telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dari dahulu. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kita hendaknya saling menghargai atau sikap toleran dalam keberagaman. Pernah dengar lagu dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia tanah, aku berjanji padamu, menjunjung, lupa, hah? Lupa. Berhubung di sini ada mulai dari Sabang sampai Merauke, nanti tugasnya ditambahi ya, menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke 2 kali. Gak usah cepet-cepet nyanyinya ya. Tuh. Kita lanjut. Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman, antara lain menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya maupun golongan. 2. Hidup berdampingan. Ya. 3 apa 3? Selain itu, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan. Ya. Dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa jenis
Ini maaf, ini beberapa sikap yang hendaknya kita hindari seperti berikut. Memaksa kehendak kepada orang lain. Acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. Mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsa lebih baik daripada suku bangsa lain. Cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencari atau mencapai tujuan. Mencapai atau mencari keuntungan diri sendiri, mementingkan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Ini tugasnya ya. Itu menuliskan informasi penting dari teks arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat. Kemudian ayo renungkan serta bagaimana sikapmu dalam menghadapi keragaman di Indonesia. Serta yang terakhir, kerjasama dengan orang tua. Bagaimana sikap toleransi yang telah dilakukan keluargamu atas keragaman di lingkungan sekitarmu? Sikap toleransi yang dilakukan keluargaku apa? Ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Jika tidak ada, selamat mengerjakan. Tetap semangat untuk mengerjakan tugas untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan.